dalam 2 minggu itu bisa 10.000 cup. 10.000 cup. Ya. Kaliin aja 5.000 tuh Creative People. Sama sekali dari awal sampai sekarang saya tidak punya pembukuan, boleh dicek. Memang bener kata Jack mah kalau memang mau usaha itu harus jauh dari keluarga. Kalau kopi itu dibilangnya barista Q grader. Kalau di teh itu ada sommelier sih. Saya berpikir bahwa kalau misalnya mau buka sesuatu, ketika kita tidak bisa menjadi yang paling pertama maksudnya yang paling unggul, kita jadi yang paling beda aja. Nah, saya milih yang paling beda. Minta tubruk ya, minta teh Jawa, ya, sama sepeda balap kalau ada, dicampur aja. Jawa sepeda balap, Itu nama menu Mas, sepeda balap. merek tehnya. Kita ada premium, bukan premium sih, maksudnya teh yang lebih wangi, yang paling wanginya teh Jawa. Oh, banyak banget sih, saya nggak ngulik banget sih. Banyak. Kalau justru yang pemain yang teh murah tuh jarang, karena mereka nggak berpikir bahwa pasarnya akan sedikit gitu. Pasarnya akan sedikit dan BHP dan keuntungan marginnya kan tipis banget. Tapi rasa jelas beda kan. Rasa kayak sama apa wanginya? Wanginya lebih wangi, sama aftertaste-nya lah, kalau kata kopi itu lebih ada bau melatinya. Kan kita rata-rata di sini cuma pakai dua jenis teh ya, green tea sama black tea. Halo Creative People, balik lagi sama Creative Space. Sekarang kita sudah bertemu langsung dengan owner dari kedai es teh yang lagi viral di Bogor. Dengan siapa Mas? Teguh Inandar. Oke, Mas Teguh. Mas Teguh, sebelumnya gimana nih? Kok bisa seviral ini sih sampai saya ngelihat di TikTok tuh udah rame banget sih. Nggak tahu ya kalau untuk masalah ya untuk marketing medsos sendiri, dari saya sih nggak ada sama sekali marketing. Kalau ibarat orang-orang F&B tuh bakar uang gitu ya. Alhamdulillah sih nggak ada sampai ke sana. Ya memang tujuannya bukan untuk di viral-viral, cuma kita mau memperkenalkan aja. Ada kultur yang mungkin tidak dilirik orang lah, kultur ngeteh gitu. Selain kultur minuman lain lah yang sejenis, kultur ngeteh yang lebih spesifik, tehnya teh tubruk Jawa gitu. Jadi orang-orang mungkin ya penasaran karena nggak ada, datang ke sini, ya kemudian mereka bikin konten, di-share ke medsos, ya akhirnya orang pada tahu, mungkin karena ya aneh atau unik kali ya. Unik gitu. ya. Emang kelihatannya jadul banget sih dari konsepnya ya, yang saya amazed tuh pas kesini tuh jadul, terus juga jarang ada namanya kedai es teh sih. Maksudnya kedai teh tuh kayaknya jarang gitu. Rata-rata kedai kopi gitu kan. Nah, kenapa bisa terfikirkan untuk kedai teh nih yang pengen gue buat gitu? Karena saya pernah tinggal lama di Solo, terus kemudian sering nongkrong di warung-warung wedangan lah, peminatnya banyak, cuman untuk sampai ke bikin kedai sih dari Solo sendiri di Solo sendiri waktu itu belum ada. Terus saya berpikir saya punya tempatnya ini kosong 2 tahun karena COVID. Dulu tuh barbershop. Saya dengar kalau ini dulu jadi barber. Ya, ini barber saya dulu. Barber, tutup COVID, kosong. Saya bilang kenapa nggak kita coba aja gitu, buka tempat teh lah. Ya untuk masalah laku nggak laku ya sudahlah gitu. Dibuka aja dulu. Jadi niatnya bukan buat cuan nih awalnya? Awalnya enggak, sama sekali enggak. Awalnya ya sudah lah, saya pengen buat teh. Kan dulu cuman berapa meja ya? Paling cuman 7 meja kok. Itu juga belum ada. 7 meja aja, ya sudah pengen memperkenalkan teh gitu. Itu aja sih. Karena seneng kan berarti? Seneng, awalnya memang seneng ngeteh. Lebih seneng ngeteh daripada minuman lain lah. Kayak kopi dan sejenisnya gitu. Ya kopi saya minum, cuman tidak sesering teh gitu. Terus kenapa akhirnya masyarakat di sekitar sini
dapat sendiri, maksudnya marketnya tuh mungkin tiba-tiba datang sendiri tanpa harus dipromosin yang tadi Mas Betul. bilang. Kenapa bisa gitu? Apakah karena konsepnya atau apa menurut Mas? Saya tuh nggak paham ya, karena kita juga nggak pakai konsultan marketing ya. Jadi ya saya berpikir bahwa kalau misalnya mau buka sesuatu, ketika kita tidak bisa menjadi yang paling pertama maksudnya yang paling unggul, kita jadi yang paling beda aja. Nah, saya milih yang paling beda gitu. Ya itu narik interest dari orang, ya beda. Yang penting beda dulu aja lah gitu. Oke, oke. Tapi sebelumnya ada ini nggak sih, ada istilahnya apa ya, inspired dari sebelum buka wedangan itu, apa wedangan kayak gini tuh, ada nggak inspired? Mungkin orang yang lain udah pernah buka kedai teh kayak gitu. Inspirasinya kalau tahu ya, dulu di tahun 2020 2019 ada warung ya, bukan kedai sih, warung es teh Warsinem ya. Oke. Dia itu jual teh hanya 3.000, tapi ngantrinya bisa sampai 200 meter. Itu daerah mana? Solo. Di Solo. Di Solo, di daerah area Jebres, area dekat sekolah saya dulu. Jadi emang rasanya ya kita nggak bisa bilang spesial, enak banget ya. Enggak, rasanya seperti teh, cuman ya tradisional teh gitu. Jadi memang teh yang asli ya seperti itu rasanya gitu. Teh dengan batang, dengan daun, pakai melati. Sesimpel itu dan orang suka. Gitu. Itu aja sih. Oke, terus kalau misalkan dari spesialnya di teh di sini tuh apa sih? Maksudnya kayak beberapa katanya ada yang high quality, medium ataupun Iya, yang paling kental lah gitu. Dari 4 jenis teh kita pilih baru ya, bukan pilih, kita baru explore 2, yang black tea yang tradisional black tea sama yang green tea. Yang black tea-nya kita punya beberapa merek ya yang orang-orang suka dan saya sendiri suka ya gitu. Ada teh wayang sama teh Jawa, itu rasanya lebih pahit sih, lebih pahit. After taste-nya juga manis. Ya. Thank you. Ya after taste-nya juga manis, terus dan nggak banyak orang pakai, bukan nggak banyak, kayaknya di Bogor sih nggak ada ya pakai teh itu, karena memang susah juga nyarinya gitu. Bahkan di e-commerce pun saya untuk pesan teh itu bisa 1 minggu 2 minggu gitu. Jadi sebenarnya yang paling saya pengen perkenalkan dan jual tuh teh itu, cuman kok bergeser ya, kayak kita kan nggak bisa kontrol taste orang gitu. Jadi ternyata orang-orang sukanya yang teh basic tea yang normal-normal aja, cuman memang ada kekhasan Jawa Tengahnya gitu. Oke. Gitu. Ya, berawal dari suka sih ya. Suka ya. Berawal dari suka akhirnya jadi ya udah buat aja dulu nih. Mm. Nah, ini di depan kita udah ada ini nih. Apa namanya? Teh apa nih Mas? Yang paling Ini basic tea Jaya Abadi. Ya, basic Jaya Abadi kita hampir setiap hari kita ganti merek teh. Cuman untuk variannya sama, black tea pakai melati. Pembedanya kita pakai 4 jenis teh dalam satu minuman gitu. Ya, 4 merek teh dalam satu minuman. Merek teh. Ya. Jadi dicampur tuh, Dicampur, di blend ya. Di blend. Sebenarnya kayak kopi ya, kayak Kayak ada kopi, yang betul. ngeblend gitu. Kan biasanya rasanya beda-beda tuh Iya, setiap coffee iya. shop. Makanya itu yang bikin itu juga bisa ya dibuat ya. Di blend. Oke. Jadi ini tuh berarti dibuka tahun 2022 bulan April ya, pertengahan Ramadan lah. pertengahan Ramadan. Nah, terus akhirnya sampai sekarang kira-kira udah BEP belum sih Mas? Udah jauh. Sudah BP bentuknya. Cuman ya untuk BP-nya sendiri ya memang lama ya awalnya, karena yang datangnya pun awal-awal nggak banyak ya gitu, karena kan namanya kita memperkenalkan yang baru pasti butuh penyesuaian, butuh kenotisan orang bahwa tehnya beda gitu. Bahkan awal-awal mungkin kayaknya sama, enakan yang di pinggir-pinggir gitu. Ya saya nggak ada masalah gitu. Ya namanya rasa beda-beda gitu. Cuman ya saya tetap di rasa yang saya buat, saya percaya rasanya yang seperti ini. Ya orang-orang pada ngerti sendiri. Gitu sih. Kira-kira menurut Mas market yang datang ke sini apakah karena apa karena tehnya atau vibes dari konsep kedai? Kalau menurut Mas. Nah, untuk tergantung nih, ada dua dikotomi lah, di sini ya. Ada yang memang datang ke sini yang memang untuk
foto-foto, dia ngerasain vibes tahun 70 sampai 90-an di sini. Ada juga yang memang mau nostalgia rasa teh yang memang jarang ada gitu. Jadi ada beberapa, saya dua kelompok umur lah gitu. Mungkin yang umur 20-an mereka lebih senang tempatnya. Tapi ya usia-usia 30 ke atas tuh lebih ngerasain tehnya. Gitu, tehnya dia ke bar, ke Manual Brewing yang di belakang. Saya mau teh ini dong gitu. Atau mau minta teh tubruk yang pakai jahe gitu. Itu sih bedanya. Oke, kalau dari segi konsep tempatnya sendiri, apakah kenapa harus tempatnya mestinya dibikin jadul gitu loh? Kan sekarang lihat coffee shop ya, kalau kita bandingin sama coffee shop sekarang tuh lebih kebanyak kayak ke tempat yang lebih konsepnya estetik, ya kan? Nah, kenapa kalau teh pengennya konsepnya kayak gini? Gitu. Backgroundnya sebenarnya karena saya punya banyak barang-barang lama di gudang. Jadi memang saya ngumpulin barang-barang lama itu dari tahun 2010. Dari zaman saya kuliah di Jakarta dulu, saya punya barang-barang jadul lama satu gudang lah. Nggak kepake nih, mau diapain ya. Kepikiran, oke deh kita buat tempat yang bisa masuk nih barang-barang saya. Gitu. Terus ketemulah, saya dikenalin sama konsultan dari interior design waktu itu. Ngobrol-ngobrol lama, kenapa kita nggak buat tempat yang memang beda gitu. Saya punya konsepnya, ya oke, saya mau tempat yang beda, tapi dengan harganya direndahkan lah maksudnya, untuk yang barang-barangnya saya tekan, terus kemudian vibes-nya dibikin sejadul mungkin. Saya nggak mau ada ornamen-ornamen, meminimalisir ornamen-ornamen yang kekinian gitu. Bahkan kasir pun saya cari mesin kasir yang jadul, yang lama. Itu mesin kasir yang tahun 90-an kali ya gitu. Radio juga kayaknya masih nyala tuh. Radio masih nyala, TV pun masih nyala. TV saya tahun 82. Wow. TV tahun 82 yang ini ya. Pertama-tama kemungkinan 82 84 lah. Pertama ada TV hitam putih. Iya. Ya udah ya seperti itu. Jadi saya kan banyak tuh kalau misalnya konsep kafe yang memang sebenarnya jadul, cuman menurut saya, menurut kacamata saya, jadulnya seperti dibuat-buat gitu. Ada yang maaf kayak ruko, tapi mereka dibuat sejadul mungkin, atau gedung biasa dibuat sejadul mungkin. Nah saya rubah semuanya. Gitu. Jadi kita balikin bahwa kita pengen buat persepsi orang bahwa masuk ke sini itu tahun berubah. Sampai kalender saya cari tahun 73. Oh, se-original itulah harus ya, gitu. Sematang mungkin lah persepsi orang masuk ke sini gitu. Jadi meminimalisir barang-barang yang memang yang kekinian lah gitu. Terus sebenarnya sebelum Mas punya usaha ini tuh sebenarnya backgroundnya apa sih? Background saya di kesehatan sebenarnya. Oh, di kesehatan. Ya. Sebagai apa nih? Dokter saya. Dokter. Ya. Dokter bedah. Oke. Terus kenapa? Apakah kalau misalkan ini berlanjut mungkin ke depannya kita nggak tahu, mungkin masih pengen nge-franchise ini ataupun ngebesarin ini atau fokus di sini gitu lah istilahnya. Apakah background dokter tadi tetap dijalanin atau ya udah dua bidang usaha yang berbeda nih, maksudnya main job ada, usaha tetap jalan. Ya. Sebenarnya saya nggak bilang ini adalah main job sih sebenarnya. Maksudnya dari dokter saya bukan main job, jadi profesional karena cita-cita saya ya. Kalau itu kan cita-cita, kalau yang ini lebih ke, kalau anak sekarang bilang alter egonya lah. Gitu. Jadi ada dua kepribadian berbeda dalam satu orang. Ya, yang satu yang memang as a professional, yang satu lagi ya ini karena saya senang nongkrong, males nongkrong di luar, gitu sebenarnya. Ya udah bikin tempat nongkrong sendiri aja. Gitu, pulang kerja nongkrong, pulang kerja nongkrong gitu. Sama-sama. Makanya juga di rumah tuh sama, saya juga dibikin vibes di rumah tuh ya udah jadi kayak tempat kayak gini. Kayak gitu. Jadi orang tua juga ngelihat sering main keluar, dibikin kayak gini jadinya udah biar anaknya di rumah terus. Akhirnya nyaman. Jadi jarang keluar juga tuh. Tapi ya ini sih yang saya bingung ya. Sampai setiap menit kayaknya datang terus ya. Ya, alhamdulillah sekarang mulai orang mulai tahu lah. Orang mulai tahu, orang mulai notice bahwa ada tempat ngeteh lah gitu. Ada tempat ngeteh yang mungkin
harganya juga relatif terjangkau lah. Iya betul. Ini range harga di sini mulai dari berapa? Dari 4.000 sampai 15.000 all varian. Murah ya, murah banget ya. Pantesan dari tadi saya banyak lihat anak SMA yang Anak SMA baru-baru ini kok. Oh, baru-baru tahu mungkin ya. Awal-awalnya malah nggak ada ya orang-orang dari luar kota, terus orang-orang yang usia 30-an lah datang ke sini gitu, pulang kerja. Nih, ada kepikiran apa Mas ke depannya untuk dari Teh Jaya Abadi ini? Matengin konsep, terus kita juga lagi mengurus legalitas juga untuk legalitas ke depannya. Karena sesuatu yang besar kayaknya kalau tanggung jawabnya kecil juga gimana gitu. Jadi sesuatu yang besar harus tanggung jawabnya besar juga. Kita punya tanggung jawab juga sama pemerintah. Kita dilegalkan secara CV, secara haki yang sudah diurus, sedang dalam pengurusan. Kemudian perkuat core-nya lah di sini. Jadi tempat mungkin akan dimaksimalkan, nggak diperbesar, tapi space yang ada saya maksimalkan gitu. Jadi mungkin akan ada penambahan di belakang dengan tema yang sama di tahunnya, tema sama tahunnya, tapi vibes-nya beda gitu. Lebih ke depannya nih pemikiran Mas, apakah ini akan menjadi, kalau ini jadi peluang franchise untuk teman-teman di luar sana, bakal Mas kasih, atau ya udah ini mendingan gue pengen buka cabang nih gitu. Sebenarnya banyak yang minta buat franchise di kota-kota ya. Bahkan teman-teman yang di Bali, Tangerang, Batam tuh sudah minta. Cuman ketika saya sodorkan memang proposal untuk awal-awalnya, mereka undur karena buka teh yang saya ini seribet itu. Karena teh tematik ya, maksudnya saya punya benang merah yang memang harus pakem di situ, saya nggak bisa geser gitu. Pertama saya harus cari ornamen tahun 80-an, semua ornamen. Dan teman-teman F&B itu rata-rata yang pebisnis yang di F&B itu males ke arah sana gitu. Jadi ya udah, saya mendingan buka tempat yang ketahuan lah harganya segini, BHP-nya gede, nggak ribet, cuma punya ruko, tenan, kasir, pegawai, selesai gitu. Nah saya tuh ribet gitu ya. Buat saya sih enggak ya, karena saya senang ya buat kayak gini-gini ya. Buat saya nggak ribet, cuma buat mereka mungkin ya itu hal yang berat lah gitu buat memulai suatu usaha gitu. Karena balik lagi berarti ya sebenarnya mulai dari suka dulu aja kalau untuk ngejalanin sebuah usaha kan. Iya, betul. Suka, ntar lama-lama juga cuan datang sendiri, betul. Gitu kan. Datang sendiri. Iya. Soalnya kalau orang yang mau franchisein kan dia cuma ngelihat hasilnya aja nih. Betul. Dia nggak mau jalanin yang kayak usahanya Mas yang suka juga gitu. Ya. Nah, itu sih. Ya mereka kan lebih ngelihat flow orang yang datang. Terus mereka mikir bahwa orang segini nih dengan berapa cup, keuntungannya berapa? Ya enggak. Ya keuntungannya tipis lah untuk harga kita pemain teh yang teh tubruk tipis lah. Itu enggak besar, dan mereka berpikir lagi kayaknya nanti deh. Dan saya harus punya satu syarat bahwa temanya adalah saya mau tempatnya sempit, bukan ruko. Kalau bisa rumah kosong, atau tanah kosong yang memang dibangun ulang gitu. Dan mereka ya dengan kata-kata halus, kita pikir-pikir dulu deh gitu. Ya saya tahu nih kalau udah pikir-pikir, enggak, saya nggak ada masalah sih. Ya mau monggo, nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Terus kepikiran lagi nggak sih kalau misalkan buka di luar kota selain Bogor ini sendiri? Kayak waktu di Solo kan inspirasi dari Solo nih ya kan. Ada nggak pengen buka di Solo ataupun daerah-daerah Jawa lainnya kayak Jogja atau mana? Solo pemain tehnya banyak ya. Maksudnya mereka di Wedangan sudah banyak lah gitu. Kalau untuk tehnya sendiri. Tapi kalau mungkin kalau ini core-nya sudah kuat, mungkin saya akan ke arah Jawa Barat, paling barat Sukabumi. Karena sudah ada tempatnya di sana. Di Sukabumi ada tempat rumah. Udah pas lah, rumah zaman dulu udah tinggal buka lah. Ini pribadi atau franchise? Pribadi. Sama di daerah Tangerang. Jadi daerah Taman, teman saya mau buka, dan dia oke. Yang Tangerang itu dia oke.
cuman masih nunggu legalitasnya gitu, dan dia nggak mau berurusan dengan teman-teman di pemerintahan lah intinya sih gitu. Dia karena ya beberapa teman-teman F&B ya memang sangat saklek ya kalau untuk masalah legalitas. Bisa nih kepikiran nih ke depannya. Saya sih ada tempat di Jogja. Bisa, cuman mungkin di Jogja ada satu temen iya? di sana itu ya gitu, yang ya mungkin ya nggak bersaing lah meramaikan, cuman konsepnya sama kok, tehnya sama. Di kota juga? Kota juga. Tehnya sama gitu. Saya langsung di DM sama itu, halo Lur tuh. Salam dari kota terromantis Indonesia, Yogyakarta gitu. Ya DM lah. Gitu. Dia juga konsepnya sama kayak rumah kayak gini. Dia saya lihat lebih ke tanah kosong ya, di tanah kosong terus dibuat sekedai mungkin lah gitu. Jadi konsepnya sebenarnya nggak, untuk vibe-nya sendiri nggak ke ke range waktu ya, misalnya tahun 80 atau 90, enggak sih. Lebih ke memang jual teh, cuman tempatnya memang enak sih, enak banget. Terus? Dan tehnya memang enak. Karena dia punya ilmu. Jadi dia memang saya nggak tahu ya, mungkin dia sommelier tea atau apa ya. Sommelier itu kayak baristanya lah. Cuma barista yang punya certified tehnya gitu. Ada ya kayak gitu? Ada. Kirain kopi doang. Kalau kopi itu dibilangnya barista Q grader. Kalau di teh itu ada sommelier tea. Sommelier tea itu yang saya tahu Ibu Ratna Somantri, Mas Cakra, Pak Bambang itu sommelier tea juga. 3 sih, dan buku-bukunya juga udah ada sih. Gitu. Jadi saya look up sama mereka lah kalau ngelihatnya. Cuma mereka lebih ke artisan. Ya, lebih ke artisan tea. Ya. Oh iya, balik lagi nih ke awal. Kenapa nama tempat ini kedai apa namanya? Jaya Abadi. Jaya Abadi. Kenapa tuh? Jadi sejarahnya dulu tuh pada saat awal-awal mau buka tuh lagi berkonsep ngobrol tuh, saya pengennya tempatnya tuh kayak tempat museum musik tapi zaman dulu, tapi musik Indonesia. Kita mungkin musik Indonesia zaman dulu kena Kus Plus ya. Ya. Tapi saya ada beberapa referensi yang namanya mungkin jarang dengar, Duo Kribo, terus ada yang lain-lain. Saya mau bikin tematika musik tapi yang lama. Namanya dulu awalnya Distorti. Cuman dari saya ngobrol-ngobrol sama desainer kayaknya kurang, sejarahnya nggak dapet nih. Coba diulik lagi sejarahnya. Ternyata di sini dulu adalah toko bangunan. Area ini sebelum ini jadi, rumah makan ini jadi, itu area toko bangunan. Toko bangunan. Ya saya sambung-sambungin aja ya, toko bangunan yang cocok namanya Jaya Abadi. Oh. Tapi bukan toko bangunan dulu namanya Jaya? Bukan. Oh. Ya dia ear catchy, eye catchy, namanya warna merah. Oke lah, pakai ini deh. Gitu. Oke. Berarti waktu ada toko bangunan ini udah kayak gini nih konsepnya? Iya, ini yang belakangnya sudah. Belakang ini rumahnya orang yang punya toko bangunan, rumahnya di belakang ini. Oh, ini kosong. Ini dulu parkiran truknya. Oh. Dulu parkiran truknya, bangunannya memang seperti ini. Gitu. Oke. Gini Mas, kan saya juga kesini ingin memberikan sharing ke teman-teman creative people nih. Kita nyebutnya creative people ke teman-teman semua. Nah, jadi kita mau sharing bagaimana struggle di sebuah bisnis gitu, apalagi kalau dia tuh suka sama bisnis itu sendiri gitu kan. Nah, kira-kira ada motivasi apa nih buat teman-teman yang pengen banget punya bisnis tapi harus suka dulu gitu. Jadi buat creative people yang memang pengen punya bisnis, ya dasarnya harus senang dulu, senang dari punya konsep apa yang senang lah. Terus jangan pikirin kata-kata orang, jangan pikirin kata-kata keluarga, karena ya keluarga ya, namanya keluarga ya pasti pengennya yang terbaik. Cuma kan kita punya pandangan sendiri ya, rata-rata mereka mainstream lah gitu. Jadi kita pengen beda, cuman awal-awalnya ya memang bener kata Jack Ma, kalau memang mau usaha itu harus jauh dari keluarga, bukan menjauh dari ruang lingkup keluarga, tapi bisa dikatakan bahasa kasar tuh nggak dengerin kita ya, awal maju aja dulu gitu. Udah punya senang, terus yang nggak malu lah gitu ya, karena awal-awal saya dulu waktu belum punya karyawan ya belanja sendiri ke pasar kan deket cuma 500 meter. Belanja susu, belanja ciki,
belanja makanan, belanja teh. Saya masih sempat balik dulu ke Solo 2 bulan sekali gitu. Yang nggak ada karyawan, nggak ada apa ya. Saya mau gitu karena saya seneng. Saya juga seneng jalan-jalan. Di Solo pun ya maksudnya nggak cuman belanja aja. Ya nongkrong juga, main-main juga gitu. Di pasar juga kayak gitu, ngobrol sama orangnya. Cari apa namanya? Ya cari kalau kita turun sendiri tuh tahu perbandingan, oh ini harga susu tuh segini. Iya. Dengan kualitas yang sama, merek yang sama, di toko ini segini, toko ini segini gitu. Kalau misalnya lebih mahal, keuntungannya apa? Oh yang lebih mahal beda 500 perak tapi bisa dianterin ke sini. Ya kayak gitu, kita punya perbandingan dan kita harus turun langsung. Ya. Mau nggak mau, creative people yang memang pengen punya bisnis awalnya bukan kalau bisa harus turun langsung, jangan sampai mengandalkan orang lain lah gitu. Jangan kita mengandalkan orang lain buat karena memang mungkin modal tidak berbatas lah misalnya. Ya kita percayakan sama orang, enggak sih. Kalau saya sih enggak. Gitu. Walaupun ada modal pun saya harus turun langsung dulu karena pengalaman saya dulu, saya buka beberapa usaha juga karena saya percaya sama orang. Ilmu saya ada tapi saya percaya sama orang, akhirnya nggak berjalan sesuai keinginan saya. Turun langsung. Nah, gimana cara Mas Teguh sendiri bagi waktu, apalagi dokter bedah kan jadwalnya ini ya, nggak tentu ya? Ya. Nah, gitu gimana cara baginya? Apalagi harus kontrol kan ini? Ya. Tempat gitu. Jadi ya alhamdulillah saya dokter bedah ya, bukan dokter yang lain ya, karena memang kita punya waktunya lebih longgar walaupun tidak spesifik. Lebih longgar dengan kata lain tidak ada waktu yang ditentukan lah sama rumah sakit gitu. Kecuali memang buka poliklinik yang ada jam segini. Cuma untuk lakukan tindakan kan tergantung pasiennya datang jam berapanya gitu. Jadi buat saya sih lebih enak sih ngontrolnya. Jadi memang kalau memang kosong, saya kesini awal-awal gitu. Jadi awal-awal buka dulu waktu belum ada karyawan, pas habis setelah praktek, saya kesini buka, ada panggilan pasien, tutup aja. Mau jam berapa pun tutup. Pasti tutup. Jam 3, bahkan saya pernah buka jam 9, tutup jam 12. Ya nggak ada masalah. Ya Itu megang berapa lama waktu sendiri itu? 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Bulan ketiganya saya punya karyawan karena sudah mulai keteteran. Saya nyimpen satu karena kan yang flow-nya juga belum banyak ya. Paling sehari cuma 50, 40. Hanya segitu lah, range-nya segitu lah. Nggak terlalu crowd lah. Gitu. Sininya mulai ada, saya harus punya karyawan kalau dibantu sama istri juga. Kadang kan saya praktek, istri di sini pagi karena paginya nggak kerja kan, istri pagi kesini aja dulu sementara buat kontrol. Yang penting sih kontrol rasa teh gitu. Kalau untuk yang lain-lain sih, jadi utama buat saya sih kalau buka tempat usaha, yang pertama rasa, yang kedua kebersihan. Kenapa tuh kebersihan? Kalau kata agama emang kebersihan sebagai dari iman, ya kan? Ya sensitif lah kalau masalah kebersihan, karena ketika orang datang dengan ngelihat seestetik apapun tempatnya, kalau misalnya kita ngelihat ada yang kotor, orang akan merasa ini tempat diurusin nggak sih? Gitu ya bahasanya gitu, diurusin nggak sih itu? Ntar kalau misalnya udah rame, mentang-mentang rame nggak diperhatiin kebersihannya gitu. Ya sebisa mungkin ketika kita lihat ya bersihin aja gitu, nggak usah misalnya nunggu karyawan atau apa ya. Kotor bersih selesai gitu. Sama taste, nomor 1 ya taste, nomor 2 kebersihan. Harus kontrolnya harus hampir setiap hari sih. Mungkin sebelum saya kerja saya tes dulu tehnya, pahitnya oke, manisnya oke, selesai, udah berangkat gitu. Saya punya ini Mas, punya gambaran cerita misalkan ini misalkan kayak yang tadi deh, Mas punya jobnya sendiri gitu, sibuk di dokter bedah. Terus istri juga misalkan dia juga kerja gitu. Kalau ini nggak ada yang ngontrol tuh, kira-kira apakah Mas akan nyari orang untuk ngontrol atau harus tetap saya sendiri gitu yang ngontrol, atau nyewa orang gitu? Harus saya sendiri. Saya punya trauma percaya sama orang soalnya. Dari dulu saya nggak percayaan sama orang. Minimal kita tahu lah. Minimal kita berapa hari sekali datang kontrol rasa, ada kesalahan kita koreksi secepat mungkin. Itu aja sih, karena nggak tahu ya, saya belum percaya, mungkin ke depannya nggak bisa ya. Kalau namanya bisnis
Kalau turun langsung terus-terusan kayaknya nggak bisa ya. Cuman untuk sekarang sih saya belum bisa percaya 100% lah sama orang siapapun lah gitu. Tapi menurut Mas, kedai es teh ini eh, apakah nantinya, ini saya bukan ngejas atau apa, cuman apakah nantinya kayak es kepal Milo yang cuman beberapa apa trennya aja, Iya. atau emang bakal stabil nih? Ya, ada Kedai ya kopi. saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman di kopi juga gitu. Ya untuk masalah apa ya, bahasanya keviralan kali ya, keviralan sendiri. Ya karena saya juga berangkat bukan dari buka langsung jedar meledak itu enggak. Jadi memang perkenalkannya pelan-pelan. Saya bikin konten-konten seadanya di Instagram aja. Terus juga dulu menu teh juga seadanya. Ya saya yakin sih kalau yang memang kita mulainya memang dari nol, saya rasa untuk bisa bertahannya bisa lebih dipermudah gitu. Kecuali memang kita awalnya memang datang langsung meledak, viral di mana-mana, itu mungkin masih ada kemungkinan lah buat. Tapi kalau misalnya memang dari awalnya dari nol sempat mengalami nol bahkan minus, saya rasa sih insya Allah bisa lebih struggle. Oke. Kalau sekarang ini karyawan udah berapa Mas? 5. 5. Shift-shiftan atau Full kalau sore shift-shiftan. pagi? Pagi full. Oh, Sorenya shift. Sorenya shift. Sorenya shift-shiftan. Oke. Itu. Terus kira-kira nih Mas, omsetnya selama sebulan kira-kira kalau boleh tahu? Kalau omset jujur nih saya perhitungannya sangat buruk ya, kalau orang-orang mungkin nggak inilah. Jadi nggak saya hitung sama sekali dari awal sampai sekarang. Saya tidak punya pembukuan, boleh dicek. Saya juga pakai mesin manual ya. Saya menolak aplikasi untuk aplikasi Gojek? bukan aplikasi yang buat kasir gitu-gitu kan. Mereka kan punya langsung masuk berapa keluar berapa, pembukuan sehari berapa gitu. Karena menurut saya terlalu banyak change untuk bisa digeser gitu. Jadi bisa diakal-akali lah. Kalau seperti ini ya sudah, kita main kasar aja, kita pakai pembukuan memang bahasanya pembukuan tradisional lah. Toh tempat-tempat warung-warung ini yang di daerah-daerah sini juga saya rasa mereka nggak punya pembukuan secanggih itu, masih bisa jalan kok. Dan dari awal pun saya memang awalnya tujuannya bukan cuan, saya harus punya target bulan ini segini, bulan ini sih nggak ada. Jadi ya hitungnya mungkin per beli cup ini ya gitu. Jadi saya mungkin sekitar dalam 2 minggu itu bisa 10.000 cup. 10.000 cup. Ya. Kaliin aja 5.000 kreatif. Ya, itu yang cup doang, belum yang ini. Iya. Gitu. Jadi saya belanjanya per 2 minggu aja ngeliat gitu. Ya entah itu di sananya mungkin kepake sama yang buat ngecek rasa, atau yang mungkin ada yang pada saat di sealernya dia melewat gitu. Saya nggak hitung juga tuh, tapi ya sudahlah gitu. Saya rata-rata untuk sekarang sih sampailah 10.000 lah, karena saya belanjanya 10.000 cup per 2 minggu. Wow, tinggi banget ya. Nggak banyak lah gitu mah dibandingin yang lain. Ya ntar kita ke tempat lain-lain juga, karena ini tempat pertama yang kita datengin nih. 10.000 cup 2 minggu. Coba sebulan berarti 20.000 cup. Gitu. Rata-rata untuk sekarang ya. Spesial dari menu di Teh Jaya Abadi ini apa nih Mas? Sebenarnya untuk yang spesial tuh ada 2 ya. Spesial yang lebih sering dipesan orang, sama spesial yang menurut saya spesial. Oke. Yang paling sering dipesan orang adalah es teh susu sama es teh campur. Itu 2 menu itu masuk top of 3 yang dipesan teman-teman yang minum di sini lah gitu. Yang satu memang menu atau resep yang memang khas dari Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah Karanganyar biasanya bilangnya es teh kampul, mungkin di tempat lain bilangnya es teh krampul, sama aja. Dari teh biasa, teh pahit, teh Jawa dengan potongan jeruk. Kita nggak diperes, kita lebih pakai rasa kulit jeruknya, bukan dari jeruknya. Jadi asamnya akan lidahnya lebih sepet. Sama satu lagi menu teh susu, menu kecelakaan sebenarnya. Saya tidak
Saya bikin resepnya sendiri ya nggak pakai gram-graman, hanya dilihat aja. Oh iya, susunya segini, tehnya segini. Ternyata orang suka segitu gitu. Ya sudah, dijual aja dengan buat nambah-nambahin menu. Sama satu lagi nih yang pengen saya kenalin sebenarnya lebih ke seduhan manual brewing ya, kalau mungkin teman-teman di perseduhan minuman tuh bilangnya manual brewing, atau dari saya lebih senang bilangnya seduhan teh tubruk ya, karena kalau manual brewing kayaknya lebih ribet. Jadi jadi gimana rasanya nyeduh teh yang memang khas dari Jawa Tengah dengan berbagai varian merek, yang mereknya sendiri sangat sulit ditemukan di e-commerce maupun di tenan-tenan atau toko-toko di sekitarnya gitu. Jadi memang saya khusus buat nge-explore, buat pengalaman teman-teman semua. Ada nih tehnya, mungkin bagi sebagian orang yang memang jarang ngeteh, rasanya teh gitu-gitu aja lah, pahit ya. Minuman yang dijamu pada saat kita namu, ditawarin teh atau kopi ya seperti itu. Habis makan di warung nasi, di warteg, dikasih teh gitu. Cuman ada beberapa rasa yang memang buat saya nggak bisa dibohongin, rasa melatinya keluar, wanginya keluar, mungkin kalau manis leginya keluar gitu. Kita bilangnya wasgital ya, wangi, sepet, legi, kental. Wasgital. Wangi, sepet, legi, kental. Legi itu manis maksudnya, bahasa Jawa. Itu yang pengen kita kenalin. Ini ada nih tehnya seperti itu gitu. Walaupun pada basic tea-nya yang seperti ini dapat gitu. Cuma kita pakai basic tea yang memang varian tehnya beda. Gitu. Kalau ini memang yang spesialnya kita pakai yang memang beberapa kali di bilangnya, kalau teman-teman di dunia teh bilangnya di oksidasi lah, disiangin, dioksidasi gitu. Jadi beberapa kali disiangin gitu. Kalau konsep dari teh tubruk ini gimana sih, Mas? Sama sih sebenarnya, saya konsepnya sendiri lebih ke beberapa teh campuran. Ada yang memang kita tergantung dari customer yang minta pengen nyobain pengalaman teh apa nih, mau yang pahit banget wanginya vanila, atau yang pahit banget wanginya melati, atau melatinya keluar tapi pahitnya kurang, atau bahkan yang campuran dari keduanya, kita bisa bikinin gitu. Karena kita total di sini saya pakai 35 merek teh, 35 merek teh dari 2 varian teh, yang green tea sama black tea. Green tea, black tea. Okay. Ya. Yang ini black tea nih? Ini black tea, gitu. Terus kira-kira ada menu apa lagi yang bakal nanti mungkin teman-teman yang emang udah sering ke kedai ST Jaya ini bakal keluar nih? Saya masih mau coba explore teh yang di luar Jawa Tengah. Di luar Jawa Tengah. Ada beberapa teman yang menawarkan teh dari Sumatera Utara, dari Bengkulu, Ciwidey. Itu tehnya beda. Jadi mungkin kalau Masnya pernah makan di rumah makan Sunda yang memang benar-benar khas banget Sunda ya, itu yang ditawarkannya ketika minum teh itu pahit, cuman nggak wangi. Wanginya beda, bukan melati, wangi teh ya, wangi teh pewangi ruangan. Segitu ya? Ya, wangi teh pewangi ruangan. Saya di Bogor saya dapat tuh waktu makan mie ayam, ini kecelakaan dikit. Waktu makan mie ayam di daerah dekat tol, saya saya mau nyobain ini green tea ini. Saya tanya-tanya sama orang barnya dari Ciwidey. Cobain tehnya, warnanya lebih putih daripada ini, lebih kehijauan, tapi rasa pahitnya melebihi teh ini. Lebih teh tubruk saya. Sepetnya lebih daripada itu. Wanginya kayak kalau saya sebut merek ini ya, boleh sebut merek ini apa? Pewangi ruangan. Teh Kraton. Ada pewangi ruangan namanya Teh Kraton. Tahu. Dari Dahlia. Iya. Kayak gitu. Oh. Oke sih, mungkin orang yang nggak seneng, apaan nih bau pewangi ruangan. Tapi saya seneng. Wanginya aneh aja gitu. Memang harganya memang lumayan lah. Oh. Itu yang dari Ciwidey tuh? Ya, Ciwidey. Saya nanya ke orang barnya tuh dari Ciwidey. Mereknya apa saya lupa gitu. Ternyata banyak ya jenisnya tuh. Saya kira ya udah setaunya kan yang merek biasa tuh, yang itulah yang ada di Indomaret atau apa gitu. Jenis itu 4.
white tea, green tea, black tea sama olong apa ulong bilangnya itu. 4 itu sih. Itu dari varian teh yang berbeda, dari apa yang di sianginnya berbeda, proses oksidasi berbeda gitu. Dan rasanya pun jauh berbeda gitu. Kan ini kan nggak main, kan offline, nggak main Gojek juga ya, maksudnya Ada, cuman minumannya aja di Grab. oh Diminum di Grab gitu. Ya nggak banyak sih yang ini, nggak karena saya juga tidak mengumumkan itu kita sedia di Grab. Cuman kita ada di Grab. Ada di Grab. Nah, kira-kira tips membangun untuk teman-teman yang mau mulai bisnis yang biar nggak ikutan tren tuh gimana? Kan ada tuh yang kayak ikutan tren lah biar bisa tetap kebangun nih, ikutin zaman atau ikutin culture lah sekarang. Kalau ini kan nggak gitu loh, stay pada benang merahnya. Kadang insight itu didapetin pada saat kita lagi suasana yang nggak jelas ya, misalnya lagi tiba-tiba tidur lagi main HP, kepikiran buka dulu tuh, saya kepikiran buka tempat jamu yang tradisional tapi dibikin kedai, tapi saya nggak punya ilmu. Tapi tuh masuk tuh kalau misalnya teman-teman memang punya kepikiran buat bikin tempat jamu, jamu tuh banyak banget yang bisa dieksplor. Terus juga apa ya, minuman-minuman air putih fermentasi. Air putih fermentasi? Iya, jadi air putih itu dicampur pakai buah-buahan atau pakai bunga. Lebih ke artisan, cuman tetap air putih gitu. Dan rasanya beda-beda. Bisa pakai gula, pakai madu. Itu banyak yang seperti itu. Jadi memang kalau memang mau tips mau buka yang memang berbeda, harus percaya sama insight yang didapatkan. Karena insight itu pasti datangnya dari Tuhan. Kalau saya sih itu. Tetap dekatin yang di atas ya. Ya, itu nggak mungkin tiba-tiba datang set gitu. Enggak, itu pasti datang dari Tuhan. Ikutin aja dulu, gitu. Ikutin aja dulu. Buka. Modalnya nggak gede kok. Kalau misalnya memang seneng, saya rasa bisa lah buat menekan modal, menekan harga, dan yang pasti jangan mahal-mahal. Gitu. Intinya itu. Ini kan lahan saya lihat kayaknya terbatas nih. Ya. Apakah jadi tingkat nantinya? Ya, saya kepikiran buat tingkat. Nanti next mungkin tahun ini. Pokoknya intinya cabang mungkin akan di hold dulu. Tapi saya memperkuat core-nya dulu nih. Si main areanya dulu saya perkuat dengan desain yang se-original mungkin. Saya kepikiran di atas tuh saya pengen bikin kayak jemuran rumah orang zaman dulu. Gimana tuh? Kan rata-rata rooftop tuh bagus banget ya. Beda generasi soalnya. Iya. Kan kalau misalnya orang bikin tempat ya, dia rooftop atau apa gitu ya, rooftopnya bagus lah, dengan kursi yang bagus, dengan pencahayaan yang oke lah, pokoknya buat foto tuh sebagus mungkin. Saya pengen bikin yang memang keluar dari jalur itu, terlihat ngasal tapi sebenarnya dipikirin. Kalau jemuran orang zaman dulu, mungkin kalau pernah lihat film Shaolin Soccer atau sejenisnya lah. Itu ada jemuran-jemuran orang Chinese yang punya tali, baju-baju, dia ada kursi-kursinya, ada spray di ini ya, bikin se-original mungkin yang nggak dibuat-buat. Masih begitu sih. Nah, kayak gitu. Cuma dibikin tahun lama banget lah. Jadi kesana ketika kita ke atas, kita nemu suasana beda. Bukan kayak kafe, kayak rumah sendiri, kayak rumah lagi mau ngejemur kasur di rumah nenek. Nah, saya pengen bikin konsep seperti itu. Cuman untuk detailnya saya belum ada, masih diomongin sama desain interiornya. Terus Mas, kira-kira udah banyak belum sih, ini kan dengan apa ya, konsepnya bagus. Udah banyak belum anak mahasiswa yang bikin foto buku tahunan atau apa, suka kesini atau photoshoot apa di sini? Kemarin tuh ada teman-teman dari SMP sini lah ya, cuman saya nggak enak juga karena kan banyak kan ya, maksudnya orang yang namanya buku tahunan pasti banyak orang ya gitu. Karena saya kalau oke bikin buku tahunan tapi waktunya nggak di jam buka. Nah, ternyata mereka nggak bisa gitu. Jadi mereka pengennya di jam buka jajan. Ya saya nggak ada masalah sih, mau jajan mau nggak jajan silakan datang aja, saya nggak ada masalah. Kalau buat ini silakan. Cuman ya itu ketika crowd terlalu banyak orang ke dalam, terus banyak kamera, terus lampu, kayaknya bakalan mengganggu.
flow aja sih, lebih ke itu aja sih gitu. Sebenarnya ada sih kemarin, cuma saya bukan nolak ya, jadwalnya nggak ketemu aja. Saya pengennya pagi nih, kalau bisa pagi nih sebelum buka aja. Mereka yang nggak bisa gitu. Beberapa orang mau tapi jadwalnya nggak pas gitu. Ya udah gitu aja Mas. Mungkin kita next kita ketemu lagi. Siap. Mungkin di saat Teh Jaya Abadi sudah mulai berkembang di mana-mana. Mungkin amin. Ya Allah. Entah kapan nggak tahu. Ya, kita nggak pernah tahu. Iya. Kan? Udah gitu aja. Thank you dari saya Marcelino dan juga thank you dari Teguh. Oke, gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye bye. Gitu. Ada.